Lu pernah masuk ke sebuah kamar, yang kamar itu seolah manggil, padahal lu tahu kamar itu udah bertahun-tahun kosong. Ini saatnya bacain cerita horor. Cerita ini dikirim oleh Dika, sobat bacain cerita horor dari Bandung. Semua kejadian terjadi di tahun 2019 saat dia masih kuliah dan tinggal di sebuah kosan murah di daerah Antapani. Cerita ini sudah diedit seperlunya tanpa mengubah inti kejadian dan detail kronologi. Dika baru aja lulus SMA dan keterima di salah satu kampus negeri di Bandung. Karena dana yang pas-pasan, dia cari kosan yang murah banget. Dapatlah satu kosan di gang sempit. Harganya cuma 350.000 per bulan. Balik lagi, kadang harga murah itu bayarannya mahal. Bukan uang, tapi rasa aman. Pemilik kosnya namanya Bu Darmi. Ibu-ibu tua, ramah, tapi agak aneh. Kosannya juga sepi. Dari 6 kamar cuma satu yang kosong. Dan yang kosong itu kamar nomor 6. Waktu Dika nanya, Bu Darmi cuma bilang, boleh aja, asal jangan suka buka gorden malam-malam, apalagi jam 3. Di malam pertama, sekitar jam 2 pagi, Dika kebangun karena dengar suara aneh, kayak kuku yang ngegaruk kaca. Dia ngintip dari sela-sela gorden, tapi gak ada siapa-siapa. Dan anehnya, di kaca jendelanya ada bekas goresan panjang, kayak habis digaruk benda tajam. Dika coba buat nanya sama anak kosan yang lain. Mereka cuma saling lihat, lalu bilang, itu kamar udah lama kosong. Terakhir yang nempatin hilang, gak pernah ketemu. Tapi Dika udah bayar, dan dia butuh tempat tinggal. Jadi, mau gak mau dia harus bertahan. Gangguannya mulai intens, malam-malam lampunya nyala mati sendiri. Kipas angin padahal nggak dicolok, tapi kipas itu nyala dengan sendirinya. Kadang dia ngerasa ada yang berdiri di pojok kamar, cuma diem nggak gerak. Tapi lu kebayangkan, apalagi lu tinggal di kamar itu sendirian. Di suatu malam yang lainnya, Dika kebangun jam 3. Dia kebangun karena jendelanya kebuka sendiri. Angin dingin masuk ke dalam kamar. Saat Dika coba buat nutup jendelanya, dia ngelihat ada tulisan yang terbentuk dari sebuah embun yang bertuliskan satu kata, kebal. Di malam-malam berikutnya, Dika mulai mimpiin sosok cewek dengan wajah hancur. Dalam mimpi itu, dia selalu terjebak di dalam kamar, terkunci dari luar, jendela kebuka, dan cewek itu jalan pelan ke arahnya, selalu berhenti pas udah dekat sambil menunduk. Dika udah coba buat ngelawan rasa takut. Dia pikir ini cuma sebuah sugesti. Tapi malam berikutnya, dia bangun dan melihat sosok yang sama, berdiri di ujung kasurnya. Napasnya berat, matanya melotot. Lalu makhluk itu berbisik, "Tolong." Karena udah mulai gak kuat sama teror-terornya, Dika akhirnya beranikan diri buat nanya sama Bu Darmi. Bu Darmi awalnya cuma diam, tapi akhirnya setelah dipaksa, dia mau cerita. Kamar nomor 6 itu pernah ditempati oleh cewek yang bernama Lilis. Orangnya pendiam, tertutup. Dan suatu hari, Lilis ditemukan meninggal di dalam kamar itu. Tapi mayatnya gak utuh. Kata polisi, jasadnya kayak dimakan sesuatu. Sesuatunya apa? Ya sampai saat ini kita gak tahu. Akhirnya Dika gak kuat lagi. Walaupun dia udah pakai lampu yang terang buat tidur, tapi dia tetap diteror lewat mimpi dan tetap terbangun jam 3 pagi. Tiap kali dia mimpi, sosok itu makin dekat. Suatu malam, bayangannya udah berdiri tepat persis di samping kasur. Sambil merem, tapi air matanya mengucur deras. Dia ngelamun sendiri, kenapa gue masih di sini? Kenapa gue gak pergi aja? Tapi ada rasa kayak kamar ini tuh gak ngebolehin dia pergi, kayak dikunci dari dalam. Akhirnya Dika nekat buat cabut. Dia angkut semua barang, pamit ke Bu Darmi. Tapi ibu kos itu cuman bilang secara perlahan, kamar itu gak suka ditinggalin sendirian. Seminggu setelah Dika pindah, dia dapat kabar kalau kosan itu kebakaran. Tapi
Yang anehnya adalah yang terbakar cuma kamar nomor 6. Padahal semua listrik udah dimatiin dan api kayak muncul dari dalam, dari kasur bagian pojok kamar. Setiap kali lihat angka 6, Dika masih merinding. Dia selalu ingat pesan, jangan remehin tempat yang terlihat biasa aja, karena kadang yang diam itu yang paling berbahaya. Sumpah, ini tipe cerita yang nggak perlu banyak jumpscare dan segala macam yang ribet dan ngenak banget gitu. Apalagi bagian yang jendela digaruk, tulisan keluar, itu tuh udah cukup bikin kita mikir 2 kali buat tinggal sendirian. Oke, makasih banget buat Dika yang udah ngirimin ceritanya. Semoga sekarang tidur lu udah bisa nyenyak ya, gak diteror sama cewek itu lagi. Buat lo yang suka cerita kayak gini, langsung aja ya like, komen, dan share ke teman-teman lo yang kos sendirian. Jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe-nya. Kalau lu punya cerita juga yang ya mirip-mirip, atau lu punya cerita pengalaman pribadi lu sendiri, kirim aja lewat DM ke @bacain-cerita-horor. Siapa tahu cerita lu yang bakal gue bacain selanjutnya. Oke, sampai ketemu di bacain cerita horor berikut.